Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo akan mengadakan kegiatan coaching. Di sini sebelum kami melakukan kegiatan, perkenalkan, nama saya Taufik Amron sebagai observer, dan sebelah kanan saya Riri Saripatan sebagai coach. rekan saya sebelah kiri. Saya Istiorini sebagai coach. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, Pak Taufik. Alhamdulillah luar biasa. Puasa Ibu hari ini? Alhamdulillah puasa pertama. Insya Allah nanti semoga bisa sampai finish. Amin. Iya. Bisa sampai full. Sampai Iya. Kali ini kita akan mengadakan praktek coaching nih Iya. Saya dengan Bu Wiwit nih. Iya, kemarin sudah Janjian. sudah Pak sudah. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Amin. dan tidak ada halangan apapun. Yang pasti semua harus mengikuti alur yang ada nih Bu. Ya. Sebelum memulai praktek coaching, saya sebagai observer menjelaskan beberapa hal kepada Bu Niki sama Bu Wiwit yang pastinya. Jadi dalam praktek coaching hari ini ada beberapa item yang perlu diamati dan perlu diperhatikan, yaitu tentang alur kereta gitu. Ya. Yang pasti Bu Wiwit sama Bu Wiwit kalau sudah paham kalau kita itu bagaimana, antara lain yaitu tentang sudah yang lutut atau belum, bukti penilaiannya sudah jelas atau enggak, kompetensi coaching, dan yang pasti juga ada pencapaian yang diinginkan yang bercerita. Jadi selain bercerita atau menanggapi cerita dari satu dengan yang lain, kita juga harus memperhatikan pencapaian yang ada. Selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan praktek coaching, saya ingin bertanya kepada Bu Wiwit sebagai coach nih. Coach yang itu Pak. Yang pertama yaitu kompetensi yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching hari ini dengan Bu Is dan Ibu Wiwit yang pastinya. Apa yang diinginkan dari Bu Is? Iya. Ini Pak Taufik, dalam coaching kali ini kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu ada 3 ya. Yang pertama intuition atau perhatian penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir ini memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Is sudah memahami 3 hal kompetensi yang diinginkan dari Bu Is. Besar harapan saya ketiga hal tersebut bisa tercapai nanti ketika kegiatan praktek coaching. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu kompetensi mana yang Bu Is kembangkan ketika kegiatan praktek coaching nanti. Kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif Pak Taufik, ya. Karena dengan mendengarkan aktif ini saya bisa menangkap kata kunci permasalahan dari Wiwit atau dari coaching, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Memang benar kegiatan praktek coaching pertanyaan berbobot itu sangat diperlukan. Jadi alurnya dari awal sampai akhir terlihat jelas, tidak asal berbicara. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dari kegiatan coaching pada kegiatan ini. Iya. Indikator yang saya inginkan dari coaching ini ya, mungkin mendengarkan aktif sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa memancing coaching ini untuk menemukan ide-ide yang dapat mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching.
Baiklah, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya untuk pra-supervisi pada kegiatan ini. Silahkan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga kegiatan coaching berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Besar harapan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Dan selamat bertugas, saya akan mengobservasi kegiatan ini. Terima kasih Pak Taufik. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang Bu Iis. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Iis bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya, hari ini tadi Bu Wiwit mencari saya ya. Iya. Katanya ada yang mau disampaikan atau diobrolkan dengan saya. Iya Bu, ini ada yang mau diobrolkan dengan Bu Iis. Iya. Ya, untuk mengawali ini ya supaya nanti kita relax, tidak terbebani atau mungkin galau gitu ya. Iya. Kita lakukan tarik nafas dulu dengan teknik stop supaya nanti Wiwit jadi lebih relax, saya juga lebih nyaman gitu. Iya. Baiklah Wiwit, monggo kita laksanakan teknik stop dulu, kita ambil nafas, kemudian kita tahan beberapa waktu, kemudian kita hempaskan supaya kita menjadi tenang. Iya. Kemudian kita laksanakan. Kalau kita pejamkan mata dulu, kita tarik nafas. Saya hitung dari keempat ya, 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, kemudian hempaskan pelan. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Bu Wiwit perasaannya? Mungkin bagaimana perasaan Bu Wiwit? Alhamdulillah menjadi tenang Bu Iis ya. Iya. Jadi teknik ini memang fungsinya kita lebih tenang, dan ini juga bisa kita terapkan dimanapun ya. Kita ngobrol dengan seseorang, jadi ini lebih membuat kita lebih tenang. Baik, mungkin ada hal ya yang tadi ingin disampaikan Bu Wiwit kepada saya. Monggo silahkan cerita, santai saja Bu ya. Iya. Kita siap untuk mendengarkan cerita Bu. Iya. Silahkan Bu. Iya, jadi begini Bu Iis, saya itu punya masalah dengan kelas saya. Jadi ada murid saya, salah satu murid saya itu yang sering tidak mengerjakan PR. Iya, jadi setiap kali saya tanya itu pasti jawabannya lupa gitu. Jadi hal ini sudah beberapa kali ya, sudah sering sekali dia laksanakan. Kemudian saya sebenarnya sudah menasihati anaknya, namun sudah melakukan pendekatan juga. Namun hal ini biasanya hanya memberikan solusi atau anak tersebut mau mengerjakan PR dalam beberapa waktu saja. Namun kemudian dia itu kembali lagi Bu, kembali lagi jarang mengerjakan PR. Nah, jadi saya tuh masih merasa kebingungan Bu, akhirnya bagaimana mengatasi anak tersebut seperti itu Bu. Baik, sebelum dilanjutkan, harapan apa ya yang Bu Wiwit harapkan dari coaching kita hari ini, dari percakapan obrolan kita hari ini? Jadi untuk coaching kali ini saya sangat berharap Bu Iis membantu saya bagaimana saya menyelesaikan masalah saya, mencari solusi atas masalah anak tersebut, bagaimana agar bisa menjadi lebih aktif lagi dalam mengerjakan PR. Seperti itu ya. Ini muridnya Bu Wiwit ini sudah berapa lama atau mulai kapan ya menjadi tidak aktif atau mungkin tidak mengerjakan PR itu mulai kapan Bu? Iya, semenjak beberapa bulan yang lalu Bu. Jadi anak tersebut itu sering tidak mengerjakan PR, kemudian saya nasihati, saya beri waktu di sekolah misalnya tidak mengerjakan PR itu juga saya kasih waktu dia untuk mengerjakan. Kemudian saya nasihati. Nah,
hal tersebut bertahan atau bisa menjadi solusi, tetapi tidak apa ya Bu, tidak panjang, mungkin hanya beberapa waktu saja ya, sementara saja anak tersebut nanti kembali lagi ketika tidak diingatkan lagi, oh sudah seperti itu lagi, sudah lupa lagi. Ya. Baik, menurut Bu Wiwit, hal apa ya yang menyebabkan murid ini kok tidak mengerjakan PR, bahkan sering itu mungkin apa yang menyebabkan? Jadi selama ini saya juga melakukan refleksi dari pembelajaran saya juga melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap anak tersebut ya. Setelah saya mencari tahu, itu ternyata anak tersebut itu bapaknya itu kerja dari pagi, bahkan anak tersebut belum bangun katanya sudah berangkat kerja. Kemudian punya kakak besar, namun kakaknya pun saya tanya itu juga gimana ya Bu, tidak pernah membantu anak tersebut untuk belajar. Jadi kurang peduli. Kurang peduli terhadap anak tersebut. Kemudian ibunya ke Surabaya, kerja di Surabaya. Jadi saya pikir kok anak tersebut mungkin kurang perhatian dan kurang kepedulian dari orang tuanya. Kemudian saya juga melihat anak tersebut ini Bu, semangatnya dalam belajar, dalam menggapai pembelajaran itu sangat kurang sekali. Iya, berbeda dengan teman yang lain ya. Jadi memang dari segi baca tulisnya juga anak tersebut itu sebenarnya levelnya dari anak-anak yang lain masih di bawah gitu. Iya. Jadi mungkin karena belum lancar membaca apakah sudah bosan dulu gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan mungkin ngawur atau ya ada PR tidak dikerjakan itu tadi atau bagaimana. Jadi memang tapi ini Bu, secara dari segi membacanya ya itu sudah saya lakukan berdampingan di sekolah. Kemudian saya juga sering mengajar anak tersebut untuk membaca. Kemudian di sela-sela kita membasuh dan sebagainya atau pembelajaran anak tersebut juga sering saya kondisikan untuk membaca. Jadi saya suruh untuk membaca seperti itu. Iya. Jadi anak ini sering tidak mengerjakan PR karena yang pertama mungkin kurang perhatian dan kurang motivasi dari keluarganya, dan selain itu juga untuk kemampuannya memang masih agak di belakang teman-temannya. Diri juga sudah mengupayakan, sudah melakukan upaya-upaya untuk membuat anak ini lebih aktif. Iya. Ya Bu, kalau harapan murid mungkin ini ya, mengharapkan murid yang ideal begitu. Iya, betul. Menurut murid bagaimana? Bagaimana murid ideal itu seperti apa? Iya, murid ideal itu menurut saya ya murid yang aktif dalam pembelajaran, kemudian jika dikasih tugas-tugas tambahan atau tugas PR itu juga mengerjakan, kemudian juga aktif mencari pembelajaran sendiri. Mungkin kalau di kelas itu juga aktif dalam pembelajaran, kemudian juga aktif maksudnya, kemudian dikasih tugas, dikasih PR itu juga mengerjakan, seperti itu. Iya, betul. Harapan seorang guru itu ya mendamaikan murid yang ideal, seperti yang diharapkan dulu juga. Iya. Dan ini ya, misalkan ya, dari kondisinya murid dulu tadi ya yang tidak aktif mengerjakan PR itu, kalau misalkan murid itu diposisikan dalam nilai ya, misalkan murid ideal itu nilainya 10 begitu, di posisi berapa tuh murid itu yang tadi? Iya, kalau saya melihat mungkin di angka 5 gitu. Angka 5. Iya, angka 5. Jadi anak tersebut ya setengah-setengah lah, 5. Jadi memang kurang ideal. Iya, betul. Ya. Baik Bu Wiwit, terus ini Bu Wiwit berharap ya menginginkan anak ini di posisi angka berapa? Kalau sekarang mungkin saya inginnya ya tidak muluk-muluk Bu, di angka 7 dulu lah. Oh iya, 7 dulu. Iya, karena nanti kalau bisa di posisi ini sudah
apa ya, sudah terlihat begitu ya kemajuannya, dan juga nanti kalau sudah tinggal mengembangkan untuk potensi yang lain. Iya, Begitu ya Bu Wiwit? ya saya ini di level 7 dulu, nanti kalau sudah bisa, insya Allah nanti di level selanjutnya. Terus ini Bu Wiwit, kira-kira apa ya yang membuat murid tersebut tadi sebentar Kak, tahu saya. Ini Bu Wiwit, kira-kira apa ya yang membuat murid tersebut sudah tidak mengerjakan PR ya, terkadang sudah dimotivasi, mungkin mau suruh kok jangkel karena orang tua ini ya. Kira-kira apa ya yang membuat murid tadi tidak aktif atau malas begitu ya mengerjakan PR, kira-kira kenapa ya Bu? Ini oh iya wis, maksudku ya kira-kira yang membuat murid tersebut bisa aktif. Iya sih. Baik Bu Wiwit, kira-kira apa ya yang membuat murid tersebut bisa aktif mengerjakan PR sesuai harapannya Bu Wiwit segitu? Ya, mungkin kalau menurut saya nih, yang bisa membuat anak tersebut aktif tuh mungkin semangatnya yang harus ada semangat dalam diri anak tersebut. Jadi anak tersebut semangat untuk belajar, kemudian juga menggali informasi, kemudian juga mungkin dukungan dari orang tua. Saya mungkin perhatian dari orang tua itu harus lebih. Mungkin seperti itu ya Bu, agar anak tersebut itu juga di sekolah kan sudah ada perhatian dari kita. Jadi di rumah itu juga anak-anak ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau dari kakaknya, dari keluarga yang lain. Jadi perhatian itu kan tidak hanya soal mungkin fisik atau makanan atau apa ya. Jadi perhatian dalam psikis, terutama dalam hal belajar itu juga sangat penting bagi seorang anak untuk terus mengembangkan dirinya. Namun kadang saya lihat itu orang tua itu juga yang sadar ya pasti sangat memotivasi anaknya untuk semangat belajar. Tapi ketika tidak sadar orang tuanya, ya sudah, begitu sampai rumah ya sudah, terus belajar, tidak diingatkan lagi untuk belajar atau PR-nya seperti itu mungkin ya. Karena memang lingkungan keluarga itu perannya nomor satu ya, sangat penting untuk perkembangan anak itu. Jadi dari pertama adalah dari lingkungan. Baik, kemudian apa ya rencana Bu Wiwit untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu? Mungkin saya nanti akan mengadakan komunikasi ya, dengan orang tuanya, bisa lewat WA mungkin atau datang ke sana untuk membicarakan tentang anaknya. Jadi saya ingin berkomunikasi apa mungkin ada kendala di rumah atau bagaimana terkait anak tersebut atau apa. Kadang kan mungkin sudah diingatkan oleh orang tuanya, tapi anak tersebut masih tetap. Nah, jika hal itu terjadi, mungkin orang tuanya bisa lebih melakukan pendekatan lagi. Nah, jadi saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi terkait anak tersebut. Kemudian juga saya ingin membuat catatan. Jadi ingin sekali saya membuat catatan pada anak tersebut, mungkin di note kecil gitu ya. Saya berikan ke anak tersebut. Jadi ketika sampai rumah itu juga ingat, oh tadi ada catatan dari dulu ya, pesan gitu ya, pesan-pesan. Mungkin seperti itu yang ditulis ya. Terus ini Bu Wiwit, kira-kira ini Bu Wiwit mau melaksanakan rencana Bu tadi kapan ya Bu? Kira-kira saya ingin melaksanakannya besok ya. Jadi saya akan melaksanakan besok. Saya akan kasih catatan kepada anak tersebut, catatan berupa mungkin PR-nya berapa sampai berapa. Kemudian saya kasih emosi yang semangat, mungkin saya kasih semangat juga, kata-kata semangat untuk dia. Kemudian juga saya akan WA ke orang tuanya bahwa hari ini mungkin ada PR dan sebagainya. Saya juga akan
orang tuanya. Iya. Apa masalahnya terhadap anak tersebut? Jadi seperti itu. Ya, saya terima kasih Wiwit. Kemudian ini mungkin ya apa komitmen atau mungkin tanggung jawab dari rencana yang Ibu Wiwit sudah pilih tadi? Iya. Jadi nanti saya akan melaksanakan ini terlebih dulu Bu, mungkin membuat catatan terlebih dahulu. Notes tadi ya. Ya, kemudian nanti juga jika not itu tidak fungsi nanti akan saya kembangkan lagi ke rencana kedua yaitu berkonsultasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian hal ini juga akan saya laksanakan mulai besok Bu. Mungkin secara berkala akan saya laksanakan terus sampai anak tersebut muncul semangat dan motivasi untuk ingat akan PR-nya gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Saya sangat mendukung sekali apa yang sudah direncanakan ya, karena itu semoga saja nanti anak ini termotivasi dan juga keluarganya dengan komunikasi tadi tahu ya bagaimana anak saya ini kurangnya apa, jadi mereka mungkin akan lebih memberikan perhatian dan juga motivasi untuk anaknya. Baik Wiwit, semoga apa yang direncanakan Wiwit nanti bisa diterapkan, bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil ya yang Wiwit harapkan. Ya, amin Bu Iis. Sebenarnya saya juga selalu meminta dukungan Bu Iis nanti ya. Jadi ketika saya melaksanakan ini, saya juga nanti akan berkonsultasi dengan Bu Iis dan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Kira-kira bagaimana ini rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin nanti kita bisa ngobrol tentang refleksi atas rencana saya. Ya Bu Wiwit, saya sudah tidak sabar ini ya, nanti kita lakukan coaching lagi terkait dengan apa hasil yang sudah dari rencana yang Bu Wiwit tadi utarakan di sini. Terima kasih Wiwit, semoga berhasil dan saya akan tunggu hasilnya, semoga sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu Iis sudah meluangkan waktu dan memberi saya solusi. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Alhamdulillah luar biasa nih hari ini kegiatan coaching dari Bu Wiwit sama Bu Iis luar biasa. Saya sebagai observer mengamati kegiatan ini dengan lancar. Namun tugas saya sebagai observer tetap akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Iis. Yang mana pertanyaannya nanti ada beberapa. Yang pertama yaitu dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Iis. Apa yang sudah dilakukan Bu Iis terkait indikator tersebut? Dari kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Wiwit, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan dari coaching hari kali ini, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan Bu Wiwit lakukan, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab, komitmen dari apa yang akan dilakukan oleh Bu Wiwit. Begitu Pak Toto. Luar biasa. Tadi saya juga melihat beberapa indikator yang sudah dilakukan di sebagai coach sudah tercapai dan alurnya terlihat jelas dari beberapa indikator tersebut. Namun saya juga akan menyampaikan catatan selama dengan melakukan kegiatan coaching, yaitu antara lain alhamdulillah dengan sama Bu Iis sama Bu Wiwit saling memperhatikan ya. Jadi ketika dengan memberikan pertanyaan, alhamdulillah Bu juga memberikan yang baik. Bu Wiwit ketika menjawab dengan mendengarkan dengan baik, jadi dua-duanya saling mendukung dan saling melengkapi. Selanjutnya yaitu pertanyaan coach, yaitu Bu Iis juga mendorong Bu Wiwit untuk berpikir untuk bagaimana menentukan, bagaimana menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah yang dihadapi dari Bu Wiwit tersebut. Dan luar biasa kolaborasi dengan Bu Iis dengan Bu Wiwit sangat
bagus. Ya. Nah, kompetensi pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ii sebagai bos, kompetensi apa yang sudah jenengan dapatkan ketika kegiatan praktek coaching pada hari ini? Di sini kompetensi apa yang Bu Ii sebagai bos ingin kembangkan ke depan biar lebih baik lagi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini apa present ya, kehadiran penuh. Ya. Jadi karena menurut saya kalau ini kita penuhi ya secara maksimal akan menggiring untuk kompetensi-kompetensi yang lain. Jadi kalau kita sudah hadir penuh, fokus, insya Allah nanti akan bisa menunjukkan kompetensi yang gitu Pak. Baiklah, memang semua itu butuh proses, semua butuh belajar. Tapi saya rasa ini Diri sama Diri sudah berjalan sangat luar biasa. Semoga kita semua ke depan menjadi lebih baik lagi. Jika ada mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.